Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Rizky Erina Putri, NIM 23011000297. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait tugas UTS yang diberikan oleh Ibu Ida selaku dosen mengampu mata kuliah Hukum Pemerintahan Desa. Untuk soal pertama terkait dengan tujuan pengaturan desa melalui pengaturan perundang-undangan. Nah, pengaturan desa ini itu diatur dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tidak hanya itu, pengaturan desa ini tuh juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, tujuan dari pengaturan desa ini itu diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yakni 1. Pengakuan dan penghormatan atas keberagaman desa sesudah maupun sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kejelasan status dan kepastian hukum atas desa. Ketiga, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan juga budaya masyarakat desa. Keempat, mengembangkan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama. Kelima, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efektif, efisien, terbuka, serta bertanggung jawab. 6. Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Ketujuh, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa. Ke-8, memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Yang terakhir atau ke-9, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Untuk soal kedua, terkait dengan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh desa adat untuk dapat melaksanakan fungsi pemerintahan. Nah, syarat mutlak ini itu diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, dalam pasal ini ada 3 syarat utama, yakni yang pertama ada kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya secara nyata itu masih hidup, baik yang bersifat fungsional, genealogis, maupun teritorial. Atau dengan kata lain, itu mencakup peranata pemerintahan adat, harta kekayaan, ataupun benda adat, dan perangkat norma hukum adat. Yang kedua, ada kesatuan masyarakat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Nah, dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat ini itu apabila yang pertama, keberadaannya itu telah diakui oleh undang-undang yang berlaku. Yang kedua, substansi dari hak tradisionalnya itu diakui dan juga dihormati oleh warga kesatuan masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Untuk yang ketiga, ada kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berarti yang pertama, tidak mengancam kedaulatan dan juga integritas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, substansi norma hukum adatnya itu sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku. Untuk soal ketiga terkait dengan kedudukan desa sebagai subjek dari pembangunan. Nah, kedudukan desa sebagai subjek pembangunan ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan tujuan dari pengaturan desa. Nah, menurut pendapat saya, terkait kedudukan desa sebagai subjek daripada pembangunan itu, yakni desa itu tidak hanya sebagai objek daripada pembangunan, melainkan juga sebagai subjek atau pelaku dari pembangunan. Jadi, desa itu harus berperan aktif dalam merancang, mengelola, dan juga melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan juga potensi lokal yang dimiliki oleh desa tersebut. Untuk contohnya di desa saya itu pemerintahan desa itu memfasilitasi pelatihan UMKM untuk berwirausaha. Jadi masyarakat yang tertarik untuk mengikuti pelatihan ini tuh disediakan ruang untuk mengikuti pelatihan dan juga disediakan tempat. Jadi setiap hari Minggu itu ada kegiatan jual beli atau disediakan ada pasar yang dimana masyarakat yang tertarik untuk mengikuti wirausaha tersebut itu bisa mendirikan stand-stand yang dimana itu yang datang itu bukan cuma dari masyarakat desa saya sendiri, melainkan dari desa-desa lain. Nah, karena
ada banyak masyarakat yang tentunya datang ke pasar ini itu disediakan juga parkir. Nah, parkir ini itu juga dikelola oleh pihak desa. Jadi hasil dari uang parkir itu dan juga pajak yang dikenakan ke para masyarakat yang bersedia untuk ikut kegiatan ini itu digunakan untuk desa saya sendiri, untuk anggaran desa, untuk ya kegiatan desa. Untuk yang soal keempat terkait dengan pembinaan kemasyarakatan desa. Nah, pembinaan kemasyarakatan desa itu merupakan salah satu kewenangan desa yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana pembinaan kemasyarakatan desa ini itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, serta menumbuhkan nilai gotong royong dan juga toleransi. Contoh dari pembinaan kemasyarakatan desa ini ada dalam konteks pembinaan keluarga itu ada posyandu dan juga pelatihan parenting gizi dan keluarga. Jadi pelatihan ini itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga desa. Cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.